Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Ini adalah episode 20, episode terakhir dari series Belajar Django. Ala-ala drakor ya, 20 episode. Jadi episode 20 ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah persiapan untuk deployment dan kedua adalah teknis-teknis ya. Cara ngedeploy aplikasi perpustakaan kita ke server. Nah, deployment itu apa? Jadi kita ketahui dulu, deployment itu merupakan kegiatan menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh pengembang, gitu, oleh kita, oleh programmer. Gitu. Kita deploy, kita istilahnya apa ya? Mempublish gitu kan aplikasi kita ke server agar bisa dinikmati, digunakan oleh end user. Gitu. Nah, kita kenali juga nih siklus pembuatan aplikasi. Kita melalui siklus-siklus ini di series Belajar Django ini. Yang pertama adalah development. Development itu adalah saat kita mengerjakan ya project aplikasi kita, pembuatan ya, proses pembuatannya, work in progress gitu, pengembangan. Kita di awal-awal membuat form, membuat model, membuat views, membuat tampilan gitu kan, itu adalah tahapan development atau pengembangan gitu kan ya. Nah, tahapan kedua adalah testing gitu kan. Setelah dibuat, terus kita coba, kita tes itu kan apakah sudah sesuai, apakah belum, gitu kan, apakah ada bug, apakah ada error atau tidak. Jadi nanti testing ini juga akan dilakukan saat production gitu ya. Nah, tahapan ketiga adalah production. Production ini aplikasi kita sudah di-deploy, sudah bisa sudah dipublish ya, sudah running, sudah digunakan oleh end user gitu. Nah, biasanya testing juga ya tidak menutup kemungkinan testing bisa dilakukan oleh end user gitu kan saat mode production ini gitu. Biasanya kalau sudah di deploy itu bug suka muncul gitu kan saat user menggunakannya. Wah, ini error nih, gak bisa apa, tiba-tiba gak bisa hapus gitu kan, atau error tidak ngedirect atau apa gitu dan lain-lain. Nah, alur kerjanya ini sudah berbeda lagi dari yang sebelumnya. Jadi tidak dari klien tidak langsung ke Django, ke aplikasi kita gitu kan, melainkan dari klien gitu kan request langsung akan ditangani oleh web server dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan Nginx sebagai web servernya. Lalu dari web server akan diteruskan ke Gunicorn gitu kan, yang WSGI itu ya, yang pernah kita bahas itu. Web server gateway interface. Lalu dari sini akan memanggil aplikasi perpustakaan kita itu yang menggunakan Django itu. Lalu direspon ke klien. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk melakukan deployment ini? Ya, sekurang-kurangnya di sini ada 4 yang saya tulis gitu. Yang pertama aplikasinya ya, project purpose-nya gitu, harus ada dulu. Kalau tidak ada, apa yang mau di-deploy gitu. Nah, saya menyimpannya di GitHub, di repository ini, purpose ya namanya, github.com/writerlab/purpose ya. Kalau misalkan teman-teman sering nonton ya series Belajar Django ini, saya sering menyimpan setiap pekerjaan itu per episode itu di sini ya, di GitHub ya. Silahkan dicek saja. Jadi nanti yang akan di-deploy itu aplikasi purpose yang saya simpan di GitHub itu. Nanti ini ditarik ya, di-download, di-clone dari GitHub ke server VPS kita itu kan, atau server fisik atau server apalah itu kan. Kedua, terminal atau bisa menggunakan juga putih gitu ya. Nah, ini terminal untuk nge-remote ya. Sebenarnya ini kondisional juga ya, kalau misalkan biasanya sih terminal dibutuhkan ya, atau menggunakan putih ini untuk nge-remote server gitu kan dari jarak jauh gitu. Misalkan kita menyewa server nih, yang ketiga server atau VPS itu kan online ya, kita harus nge-remote-nya gitu kan secara jarak jauh gitu. Nah, server di sini saya menggunakan OS server Ubuntu versi 16.04. Jadi versi servernya yang CLI ya. Interface-nya, tampilannya tuh teks ya, bukan GUI ya, bukan grafik ya, bukan desktop gitu. Jadi bisa menggunakan server fisik ataupun server virtual atau VPS ya, kalau teman-teman punya VPS. Atau di sini saya menggunakan server yang diinstal di VirtualBox gitu ya. Jadi server-serveran lah gitu ya. Oke. Terus terakhir adalah domain. Ini kondisional ya. Biasanya kalau aplikasi perpustakaan itu kan perpustakaan sekolah yang ikut ke domain sekolah itu. Misalkan perpus.sekolah.sca.id gitu. Nah, di sini saya sebut kondisional saja ya. Karena kalau misalkan tidak punya domain, masih bisa diakses lewat IP gitu kan. Oke, IP server. Baik, itu yang perlu disiapkan.
Jadi aplikasi perpustakaannya saya simpan di sini, github.com/writerlab/perpus. Nah, ini yang akan kita clone, yang akan kita download, lalu di deploy ke server kita gitu. Ini ya aplikasi perpus. Terus terminal ini untuk nge-remote servernya, ataupun yang teman-teman yang menggunakan Windows bisa menggunakan putih ya. Terus saya punya VirtualBox ya sini yang sudah running server dengan sistem operasi Ubuntu Server 16.04 ya. Ya. Ini servernya. Kalau misalkan saya remote seperti ini lewat SSH, menggunakan SSH ya, usernya lalu IP servernya, masukkan password dan masuk. Nah, sekarang saya ini sudah masuk ke servernya ya. Oke, welcome to Ubuntu. Terus untuk langkah-langkahnya, sebenarnya saya sudah menulis di gis.github.com/hilmizul. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngikutin juga, bisa lihat di sini di paling atas nih, Django deploy.md ini. Klik saja. Detailnya ada di sini gitu. Langkah-langkahnya panjang banget ya, banyak banget langkah-langkahnya yang harus kita lakukan, dan ini sudah saya rangkum, membuang ya beberapa yang tidak diperlukan gitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya, tutorialnya di sini. Yang saya ambil juga referensinya dari komunitas DigitalOcean ya. Ini aplikasi perpustakaannya, ini langkah-langkahnya, kemudian servernya di VirtualBox, terminalnya ada ya. Di episode selanjutnya di bagian kedua ya, kita akan melakukan deployment gitu. Langsung ke teknis-teknisnya, cara-caranya, langkah-langkahnya. Nah, kita akan mengacu ke sini gitu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di episode persiapan deployment ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.